pertemuan sebelumnya mencari gap analysis, mencari gap research. Ada yang merasa kesulitan setelah nyoba sendiri? Gak ada ya, aman ya. Oke, berarti saya anggap kalian sudah paham ya. Hari ini kita akan bahas tentang struktur selanjutnya, yaitu ini biasanya adanya di bab kedua ya, tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka ini berisikan tentang ulasan teori dan penelitian yang sebelumnya sudah kalian pelajari ya, yang relevan dan valid berdasarkan sumber-sumber yang sudah kalian peroleh ya dan kalian pelajari. Fungsinya sebagai landasan dan kerangka berpikir penelitian. Nah, jadi nanti di tinjauan pustaka itu akan terdapat, kalau di geologi geofisika kalian akan membahas mengenai geologi daerah penelitian. Mau dibahas secara ataupun hanya secara lokalnya, itu tergantung kebutuhan penelitian kalian. Tapi biasanya akan meliputi geologi regional, geomorfologi dari area penelitian, topografi, dan fisiografinya. Jadi semuanya membahas tentang tatanan regional ya, tatanan geologi regional dari area penelitian. Biasanya kalau misalnya untuk tinjauan pustaka itu kalian bisa ambil dari jurnal ataupun dari buku ya. Kalau web itu juga harus web yang kredibilitasnya sudah ada lisensinya ya. Misalnya seperti kalau di kebidangan kita geofisika itu di AAPG itu boleh gitu, atau web SEG itu boleh. Yang penting dilampirkan nanti kalian aksesnya kapan, webnya apa lengkapnya, kemudian page-nya kalau perlu link-nya gitu ya dilampirkan. Tapi biasanya sih yang paling banyak dan paling umum digunakan itu mencarinya ya dari buku ataupun dari jurnal gitu. Seringkali tinjauan pustaka itu memasukkan juga hasil korespondensi dengan sesama peneliti gitu misalnya. Dan itu biasanya juga harus dituliskan ya dalam bentuk misalnya hasil korespondensi informal dengan siapa gitu ya. Nah, kalau peneliti-peneliti yang sudah banyak publikasi dan keilmuannya memang sudah ada track recordnya, ada historinya, biasanya mereka boleh aja melampirkan seperti itu gitu. Tapi bukan berarti nanti hasil bimbingan saya dengan Pak Puput gitu misalnya pembimbing kalian atau dengan Pak Asido gitu dilampirkan di situ nggak boleh ya. Kalian harus jelas ya tadi kredibilitas dari sumber dan bisa dipertanggungjawabkan itu konsep yang dilampirkan gitu. Nah, ini adalah kira-kira komponen tinjauan pustaka yang umumnya muncul di bab 2 ya. Kalau bab 2 itu kalau di skripsi ya. Tapi kalau di artikel ilmiah ya berarti pembahasannya adalah mungkin langsung ke geologi regional atau masuknya ke metode gitu nanti gitu. Jadi kan tergantung dari strukturnya seperti apa gitu. Nah, kalau informasi geologi kalian bisa ambil dari paper ya, atau paling enak dari peta geologi. Misalnya kalian mengerjakan di daerah Lampung gitu, maka gunakan peta geologi yang
diambil atau dipetakan di daerah Lampung gitu. Jadi nanti akan di situ akan ada informasi struktur geologinya, litologinya seperti apa, kemudian tatanan tektoniknya pembentukan Lampung seperti apa gitu. Itu informasi-informasi yang memang bisa mendukung penelitian yang akan kalian tuliskan dalam skripsi atau artikel ilmiah gitu ya. Kemudian teori mengenai metode yang kalian gunakan dalam penelitian. Uraiannya itu tentang teori yang relevan atau paling baru gitu ya, yang terbaru disertai dengan teori pemodelan yang digunakan. Misalnya kalian mau mencari struktur. Mencari struktur itu biasanya pakai metode apa sih gitu ya. Misalnya pakai gravity gitu ya. Nah, dari metode gravity itu kan gravity itu kan dia ada pendekatannya ya, nanti ada pembacaan anomalinya, persamaan yang ada di situ, kemudian bagaimana cara mendapatkan anomali dan lain-lainnya gitu ya. Itu akan kalian masukkan sebenarnya ke bagian metode gitu. Tapi saya sih menyarankan karena itu biasanya kalau yang dia sudah umum terlalu ambilnya yang singkat aja, nggak usah terlalu detail gitu. Kecuali teori yang kalian gunakan adalah teori terbaru. Artinya mungkin belum banyak yang pakai gitu, sehingga kalian mungkin lebih detail untuk bisa menjelaskan itu, kelebihan dan kekurangannya, dan kenapa kalian pakai itu di penelitian kalian dalam mencapai target kalian gitu ya. Nah, nanti akan didukung oleh penelitian terdahulu. Jadi, apakah memang sudah ada ringkasan atau analisis dari penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dengan kalian gitu, atau dengan metode yang sama tapi di area penelitian yang berbeda gitu. Jadi kan nanti akan saling menguatkan ya, saling menguatkan hasil yang atau kerangka berpikir yang kalian gunakan dalam penelitian kalian itu ternyata juga sudah dikerjakan oleh beberapa orang terdahulu sebelumnya di area yang lain dan hasilnya dibandingkan seperti itu. Jadi komponen tinjauan pustaka itu mencakup informasi geologi, teori dari metode yang kalian gunakan, dan penelitian terdahulu. Nanti strukturnya untuk deskripsi biasanya kan akan lebih panjang ya tentu. Geologi regional kalian akan lampirkan beberapa peta yang relevan dengan penelitian kalian. Metode mungkin beberapa persamaan atau asumsi-asumsi yang digunakan dalam metode itu. Dan penelitian terdahulu kalian misalnya baca 10 penelitian yang relevan, boleh aja masukin 10-10-nya gitu. Tapi kalau di bagian artikel ilmiah biasanya yang seperti itu dipadatkan gitu. Jadi nggak mungkin kalian memasukkan detail 10 penelitian gitu yang kalian baca terdahulu, tidak. Biasanya enggak ya. Tapi boleh masukin 10-10-nya dengan catatan kalian bisa mengemas itu dengan lebih singkat, padat, dan jelas gitu. Tepat sasaran sesuai dengan key findings dari apa yang sudah diperoleh oleh penelitian terdahulu dan yang relevan dengan topik kalian saat itu gitu. Ya, itu terkait tinjauan. Nah, sekarang kita bahas ke metodologi penelitian. Metodologi penelitian mengulas secara rinci tempat dan waktu, alat dan bahan, serta diagram alir ya yang berisikan prosedur penelitian. Jadi disertai dengan parameter-parameter yang kalian utamakan dalam aplikasi gitu. Misalnya kalau di seismik ya, di seismik itu beberapa parameter yang bisa diterapkan ya. Misalnya kecepatan gelombang P, kecepatan gelombang S, kemudian densitas gitu ya, biasanya parameter seismik itu. Tapi 3 parameter seismik itu sebenarnya bisa di-combine dengan parameter yang diperoleh dari data sumur gitu. Misalnya di data sumurnya ada VP, VS, densitas juga gitu. Maka biasanya ada parameter turunannya tuh. Bisa jadi AI, bisa jadi
Poisson ratio, bisa jadi VP per VS, bisa jadi yang modulus gitu ya, dan lain-lainnya tergantung dari target penelitian kalian gitu. Nah, nanti yang dibahas adalah masing-masing parameter yang kalian gunakan itu di prosedur penelitian. Jadi misalnya sebelum menggambarkan atau setelah diagram alir ya, maka kalian akan menjelaskan dulu prosedur penelitian. Misalnya targetnya adalah mengidentifikasi potensi hidrokarbon ya. Nah, saya mengidentifikasi potensi hidrokarbon. Maka hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian melakukan studi literatur gitu. Mengenai identifikasi potensi hidrokarbon yang sudah dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode seismik di sejumlah wilayah, dan itu pasti sudah banyak banget gitu. Kalian melakukan studi literatur gitu ya. Nah, yang kedua adalah untuk area penelitian kalian, kalian punya data apa aja, maka kalian melakukan yang namanya data gathering gitu ya, mengumpulkan data-data yang kalian butuhkan. Jadi setelah kalian melakukan yang namanya studi literatur, diharapkan itu kalian bisa paham, oh saya mau ngerjain apa ya gitu. Kemudian data yang saya butuhkan apa aja ya gitu. Dan parameter-parameter yang menjadi kunci penting dalam penelitian saya ini itu apa aja gitu. Dengan meninjau keterbatasan waktu kalian dalam mengerjakan TA yang biasanya mungkin hanya sekitar 4-6 bulan ya. Itu kalian mungkin tidak akan bisa membahas semua parameter gitu. Maka pilihlah parameter yang paling bisa mengidentifikasi target kalian gitu ya. Caranya gimana, Bu? Caranya adalah dengan menggunakan prosedur yang ketiga, yaitu analisis sensitivitas data gitu. Jadi analisis sensitivitas parameter yang berkaitan dengan fluid content, kemudian terkait dengan litologi yang memang layak atau cocok untuk menjadi reservoir gitu. Dan semua itu adalah bagian dari prosedur penelitian gitu ya. Jadi nanti ada lagi setelah analisis sensitivitas, kalian dapat parameter, kemudian nanti kalian melakukan yang namanya picking horizon, kalian melakukan yang namanya inversi gitu ya, kalian melakukan yang namanya multi atribut gitu. Nah, itu adalah prosedur penelitian yang harus kalian jelaskan gitu ya. Dengan mengikut sertakan parameter-parameter yang utamanya kalian gunakan gitu. Nah, terkait dengan tempat dan waktu itu adalah menjelaskan area kalian sebenarnya. Tempatnya di mana? Misalnya tempatnya adalah di Cekungan, Sumatera Selatan. Waktunya kapan? Waktunya berarti timeline pekerjaan kalian ya, mulai dari bimbingan pertama mungkin ya. Jadi misalnya dari bulan apa sampai bulan apa itu kalian buat timelinenya gitu. Alat dan bahan itu sepertinya paling relevan kalau misalnya menggunakan lab ya, kalau saya lihat alat dan bahan itu. Tapi kalau kalian misalnya mau menuliskan alat dan bahan, biasanya ya tuliskan aja adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi mana gitu ya, seperti itu, atau data sekunder yang bisa diakses di web terbuka ya, yang free access, lampirkan lampirkan alamat webnya seperti itu. Nah, baru nanti kalian lampirkan diagram alirnya seperti apa. Jadi dari diagram alir itu kalian harus bisa menjelaskan prosedur penelitiannya seperti apa gitu ya. Sebentar. Ketika bumi merambat di udara, maka bumi ini memberikan pemanfaatan maupun peradangan pada udara.
Nah, yang berikutnya adalah ini tadi ya, komponen metodologi penelitiannya tadi sudah saya bahas ya. Waktu dan tempat itu dibuat timeline-nya masing-masing, tahap penelitiannya. Kemudian alat dan bahan itu biasanya mahasiswa itu suka menuliskan, nanti kalian coba baca di TA kakak tingkat kalian ya. Itu mereka menuliskan alat dan bahan itu adalah laptop lah, software lah, Microsoft Word lah dan lain-lain. Itu bukan alat dan bahan ya. Kalau kalian melakukan pengukuran langsung, kalian boleh melampirkan alat dan bahan dalam melakukan akuisisi data gitu. Tapi kalau kalian dapatnya data sekunder, maka bukan itu yang kalian tuliskan ya. Lagi pula dalam menuliskan software itu kalau kalian nggak punya lisensi resminya, kalian nggak boleh melampirkan itu sebenarnya ya. Jadi kan ada etik ya, ada kode etiknya. Jadi kalau misalnya di karya ilmiah, baik itu di skripsi ataupun di artikel ilmiah, kalau kalian melampirkan software, misalnya saya pakai Hamson Russell 8.2 gitu, itu kalian harus punya lisensi resminya. Dengan lisensi ini yang diperoleh dari perusahaan produsen gitu misalnya ya. Dan itu kan nggak boleh kalau misalnya nggak ada lisensinya, nggak boleh dilampirkan gitu. Jadi lebih baik nggak usah menuliskan alat dan bahan kalau menurut saya gitu. Nah, prosedur penelitian yang tadi ya, jadi tahapan penelitian dari awal sampai akhir disertai dengan parameter-parameter yang menjadi input, output, dan yang diharapkan muncul gitu. Kemudian diagram alir. Jadi dari prosedur penelitian dibuat representasi visualnya ya, suatu alur kerja, dan nanti masing-masing akan memberikan gambaran, oh ini prosesnya, ini datanya, ini luarannya gitu ya, dan lain-lain. Ini elemen diagram alir ini simbol standar ya, yang bisa kalian gunakan sebenarnya untuk menggambarkan mana yang startnya, mana endnya, mana proses kegiatan, mana conditional, mana masukan atau luarannya gitu. Dan ini biasanya nanti akan dikaitkan dengan menggunakan tanda panah, dan di dalamnya sini ada teksnya ya, yang berisikan informasi berkaitan dengan misalnya ini mulai gitu ya. Mulai, lalu ke bawahnya adalah prosesnya apa, analisis sensitivitas parameter gitu ya. Parameter apa yang diutamakan di sini, misalnya dalam kurung VP, VS, densitas, AI, porositas gitu misalnya ya. Lalu nanti dalam prosesnya ketika dia hasilnya sudah bagus, maka dia akan lanjut ke luaran yang diharapkan gitu. Tapi kalau di sini hasilnya belum bagus, maka kalian akan balik ke proses gitu ya. Jadi ini adalah conditional. Kalau bagus, maka hasilnya seperti apa atau ada proses selanjutnya. Kalau tidak bagus gitu misalnya, kalian apa yang harus kalian lakukan, seperti itu ya. Ini elemen diagram alir. Nah, ini adalah contoh diagram alirnya ya. Mulai gitu misalnya ya, mulai lalu melakukan yang namanya studi literatur, baik secara kebidangan geologi dan geofisikanya gitu. Nanti studi literatur ini akan masuk ketika menjelaskan tentang proses-proses yang mulai dikerjakan dari data primer, ini data GPR ya primernya. Lalu tahapan berikutnya ya, itu adalah pengumpulan data. Jadi setelah kalian melakukan studi literatur, kalian melakukan pengumpulan data. Dan kalau kalian lihat proses ini dia tidak berurut, artinya sembari kalian melakukan pengumpulan data ya kalian bisa melakukan studi literatur gitu ya. Nah, dari studi literatur ke pengumpulan data, di sini dia punya dua data sekunder dan data primer. Data primer berarti data yang memang diambil di lapangan dengan menggunakan data GPR. GPR ini nanti tinggal bagaimana prosesnya ya, input data row, move start time, filter devolve-nya, kemudian gain function, dan lain-lain. Ini proses-proses yang memang dibutuhkan gitu. Kalau data sekunder adalah data yang diperoleh dari
artinya tidak kalian ambil sendiri ya datanya ya, nggak kalian ukur sendiri. Jadi udah ambil dari pihak lain gitu. Ini ada data bor, elevasi, data pendukung lainnya. Ini nanti masuknya adalah di bagian proses interpretasi. Sudah ada data penampang 3D-nya, lalu akan dikorelasikan dengan data bor, lalu didapatkan penampang dan menginterpretasikan. Baru setelah itu selesai seperti itu ya. Nah, jadi data sekundernya masuknya ke sini. Jadi dia mendukung dari hasil yang diperoleh dari data primer ya. Data primernya prosesnya adalah ya ini tadi ya, sampai dengan menghapuskan atau remove data-data yang tidak penting atau noise ya, lalu sehingga didapatkan data 3D tomografi ya, cube 3D tomografinya, baru masuk analisis dengan bantuan dari data sekunder dan geologi geofisikanya sudah masuk di situ. Prosesnya berlanjut sampai dengan output yang diinginkan, yaitu interpretasi hasil radarogramnya seperti apa gitu ya. Ini adalah contoh diagram alir. Silahkan nanti disesuaikan dengan topik yang memang kalian gunakan ya. Saya akan mengecek satu persatu ya yang seperti ini, karena ini akan masuk ke bagian penilaian gitu. Jadi ketika nanti setelah UTS kalian kan akan benar-benar membuat yang seperti ini ya. Jadi tiap minggunya saya akan benar-benar ngecek tahapan-tahapan yang sudah saya bahas selama perkuliahan sebelum UTS dan yang akan kalian buat sebagai laporan akhir, karena itu kan adalah laporan UAS kalian gitu. Jadi nilainya akan saya tarik dari bagaimana kualitas pengerjaan laporan kalian ya, baik itu dalam bentuk skripsi ataupun dalam bentuk artikel ilmiah seperti itu ya. Nah, sekarang coba kalau kalian lihat apakah yang seperti ini sudah tepat diagram alirnya. Kalau kita merujuk kepada yang ini tadi ya, dengan melihat hasil yang seperti ini. Istilah yang kedua adalah ray atau sinar. Jadi sinarnya adalah garis arah pandang. Garis arah pandang. Ada yang bisa memberikan komentar ini sudah tepat atau belum, dan di mana bagian yang tidak tepatnya jika jawabannya tidak tepat? Kita ambil satu skenario, kita punya garis race. Betul observasi. Terus dua panah ini ya. Izin Bu, boleh ini Bu lihat yang pengertian misal kotak itu apa yang tadi di awal Bu? Ini? Jadi ini mewakili jalur memasukkan keputusan mulai. Apakah ray-nya hanya seperti kanan dan juga ray itu kemana-mana ya, mulai atau ke samping atau ke bawah sini, proses ke kegiatan sini atau menuju ke kanan. Selama itu adalah jalur perambatan, maka di situ ada ray. Jadi berapa jumlah ray-nya dia apa? oh iya Kapan ray dipakai? Ray itu dipakai ketika kita ingin mengetahui perilaku anak dia berjalan di suatu bisa memenuhi batas atau pada memenuhi oke, apapun itu kita harus mengetahui bagaimana sudah mana yang kira-kira belum tepat di jalur penerbangan tersebut. Kita susah kalau kita ingin melihat Ibu, yang di bagian sosialnya bukan ya, Bu? yang mana? Balik Bu, tadi yang di slide 2. Ya itu Bu, yang di solusi modal bukan ya, salah. Ini ya? Iya. Nah, ini salah. Ya, ini harusnya yang hasil akhir ya, yang luaran ya, yang ini. Kemudian ada lagi, ada satu lagi. Nah, ini ada bagian yang di kotak ini. Ini penting ya, karena kita bicara perubahan bentuk gelombang terhadap jarak.
Ini akan sangat dipakai ketika kalian membahas global. Kalau dari urutannya, menurut kalian ini sudah benar belum ya? Ada perubahan bentuk global terhadap cek, di mana ketika ada seperti itu, maka buka globalnya itu dalam kasus definisi ya. Sedangkan ketika sudah jauh sekali dari jari-jarinya mulai bergerak. Ya oke, nggak apa-apa. Jadi tadi yang yang pertama sebenarnya itu ya. Tadi ini bagian ini bentuk apa namanya, bentuk elemennya ya, yang harusnya bentuknya adalah menunjukkan luaran atau sama kayak masukan gitu ya. Jadi bentuknya tidak seperti ini, harusnya bentuknya jajar genjang ya. Nih, yang seperti ini. Dan ini nanti ada urutannya yang urutan pengerjaannya, tanda panahnya yang kelihatan yang masih kurang tepat. Nah, nanti boleh sambil dicek-cek yang mana. Nah, saya sudah habis ternyata. Jadi itu untuk tinjauan pustaka. Jadi setelah kalian, saya belum cek ya tugas kalian yang kemarin, tapi belum saya cek. Sekiranya kalian punya pertanyaan terkait dengan menentukan gap analisis, silahkan kalau mau didiskusikan. Karena sebenarnya materinya kan hanya sedikit dan kalian akan lebih banyak untuk praktek ya sebenarnya gitu. Nah ini karena kalian PR-nya banyak, karena kalian liburnya banyak, maka silakan mulai dikerjakan aja tinjauan pustaka dari apa namanya topik yang kalian sudah ambil gitu ya. Jadi dari topik kalian itu silahkan kalian buat tinjauan pustakanya, berarti mulai masuk ke bab 2 ya. Kemudian buat prosedur penelitian dari topik tersebut dan diagram alir penelitiannya gitu. Prosedur dan diagram alir itu menurut saya akan sangat sulit kalian tuliskan sebenarnya kalau kalian tidak melakukan tinjauan pustaka ya. Kalau tinjauan pustakanya tidak menyeluruh gitu ya, tidak komprehensif, itu biasanya kalian akan ada missing step yang terjadi di situ. Jadi makanya tinjauan pustakanya perlu di cara kalian meninjau paper-paper atau buku-buku yang relevan dengan topik penelitian kalian, itu yang harus kalian perbaiki gitu. Mumpung liburnya lama nih gitu, sekalian kalian latihan untuk persiapan UTS. Jadi nanti silahkan dikerjakan lagi tinjauan pustakanya, prosedur penelitian, dan diagram alir dari penelitian yang sesuai dengan topik kalian masing-masing gitu. Itu aja mungkin untuk pertemuan hari ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup. Harus saya buka absen dulu ya. Bima mau tanya silahkan. Izin saya mau tanya, itu masih tetap pakai topik yang tugas kemarin ya, Mbak? Iya, atau kalau mau ganti pun sebenarnya nggak masalah sebenarnya. Tapi kan berarti kan kalian akan bekerja dari awal lagi ya, ngerjain apa? Menentukan pertanyaan penelitian dan lain-lain sampai ke gap analisis gitu. Jadi ya silakan aja. Yang penting saya kan menilainya adalah ketepatan kalian dalam apa namanya menulis, menyajikan itu ya, ketepatan kalian dalam menuliskan topik-topik struktur-struktur yang tadi gitu Bima. Jadi kalau mau ganti topik pun sebenarnya nggak masalah, nanti bilang aja saya ganti topik Bu gitu, dituliskan di keterangannya gitu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Saya sambil buka presensi kalian. Wahyu mau tanya silahkan. Paling ini sih Bu, terkait diagram aliran Bu. Karena dari saya sendiri, kalau semisal waktu membuat diagram alir tuh masih kesulitan gitu Bu, menentukan mana diagram alir yang benar, yang salah gitu Bu. Maksudnya gimana? Menentukan yang benar yang salahnya dari perspektif apa?
Contohnya waktu saya praktikum kan di laporan tuh perlu membuat diagram alir tuh, Bu. Mm, Kadang mm, bingung gitu, Bu. Diagram alir tuh sebenarnya tuh ngejelasin langkah-langkah kita kerja atau mm, bagaimana gitu. Oke. Kalau menurut saya yang gampangnya adalah jadi gini, kalau kita bicara langkah kerja itu kan seperti teknis ya. Banyak gitu langkah yang harus hadapi gitu ya, langkah yang harus dikerjakan gitu ya. Misalnya kalau di tahap jadi maksud saya mengerjakannya per tahap aja, Wahyu dan teman-teman yang lain. Jadi misalnya kayak tadi di seismik ya, tahap pertama adalah pengumpulan data ya. Tahap pertama adalah studi literatur. Tahap kedua adalah pengumpulan data. Tahap ketiga adalah analisis sensitivitas parameter. Nah, dalam analisis sensitivitas parameter itu kan sebenarnya nanti kalian akan mengerjakan beberapa langkah lainnya, yaitu membuat diagram, menentukan cut off, dan sampai dapat parameter utama yang menjadi kunci dari penelitian kalian. Sebenarnya itu langkahnya, tapi tahapannya itu adalah masuk ke lingkup analisis sensitivitas parameter. Jadi tahapannya lah yang mungkin dimasukkan, baru nanti outputnya apa gitu ya. Tahapannya nanti dari tahapan itu dapat output apa, lalu itu dimasukin ke tahapan berikutnya. Misalnya setelah dapat parameter, tahapan berikutnya apa? Tahapan berikutnya adalah menentukan kedalaman. Jadi misalnya tinjauan kedalaman target gitu misalnya. Nah, kalau sudah dapat yang analisis sensitivitas, sebenarnya kalian sudah dapat nih kedalaman targetnya ada di mana aja. Tapi kan perlu dilakukan yang namanya well seismic tie, picking horizon, sampai menemukan batas targetnya itu ada di dalam berapa sampai berapa aja gitu ya. Jadi dapat kayak penampang layer gitu ya. Nah, itu tahapan. Lalu tahapan berikutnya si penampang itu akan dilakukan yang namanya inversi gitu misalnya ya. Lakukan inversi dengan inversi apa gitu, inversi seismik. Nah, sebelum sampai ke tahap itu sebenarnya kan kalian akan melakukan yang namanya sebelum ke inversi seismik kan kalian pasti menentukan parameternya terus kemudian kualitas datanya seperti apa dan lain-lain gitu ya. Nah, baru itu nanti hasilnya seperti apa. Kalau misalnya nanti ada tulisannya inversi seismiknya sudah bagus gitu ya. Kalau misalnya sudah, maka oke, interpretasi gitu ya. Kalau belum, maka balik ke inversi. Nah, nanti tulisannya adalah recheck parameter gitu misalnya. Nah, itu tahapan. Jadi nggak perlu yang panjang-panjang sedetail apa itu tuh sebenarnya nggak usah gitu. Nanti kalau misalnya memang dirasa ada bagian yang memang perlu di-highlight, misalnya ketika melakukan analisis sensitivitas parameter, Wahyu perlu melakukan yang namanya analisis petrofisika dan rock fisik untuk menentukan parameter yang paling utama atau perlu ada sintetik parameternya lagi. Nah, itu mungkin harus dikasih tahu gitu ya, apa aja analisisnya. Tapi tidak perlu sedetail well tie-nya ditulis, picking horizon-nya ditulis, dan lainnya itu sebenarnya nggak perlu gitu. Jadi itu kan sudah masuk dalam satu kesatuan yang besar gitu ya. Mungkin kalau di parameter di pendekatan yang lain sebenarnya hampir sama ya. Misalnya kalau di resistivitas ya. Berarti kan resistivitas itu kan kalian sudah dapat nih apparent resistivity-nya gitu ya. Kemudian nanti dari apparent resistivity apa yang harus kalian lakukan untuk bisa mendapatkan true resistivity-nya gitu. Maka kalian harus melakukan yang namanya inversi gitu ya. Inversinya pakai pendekatan apa gitu. Terus nanti kalian dapat penampang gitu ya. Nah, nanti apakah sudah sesuai inversinya atau belum? Kalau sudah berarti penampangnya diinterpretasi gitu ya sesuai dengan target penelitian kalian. Tapi kalau belum, balik lagi parameternya harus di cross check lagi seperti apa gitu ya. Jadi membuat diagram alir itu memang jangan terlalu lebar banget ya gitu. Jadi maksudnya yang sekiranya
menggambarkan tahapan utama yang kalian lakukan. Toh nanti tahapan utama itu sebenarnya akan kalian jelaskan juga di bagian penjelasan prosedur penelitian kan, itu isinya apa-apa aja gitu ya. Nanti itu akan penjelasannya di situ. Makanya ketika membuat diagram alir penelitian itu memang harusnya disandingkan dengan prosedur penjelasan prosedur penelitiannya seperti apa gitu. Gitu Wahyu. Baik Bu, terima kasih Bu. Bisa dipahami ya. Nanti dicoba aja dulu. Nanti coba saya cross check lagi seperti apa ininya ya, hasilnya ya. Ini aneh kalau dari persamaan. Kenapa? Karena kalau kita lebih sama, Saya mau buka. Ada lagi barangkali yang mau ditanyakan sambil saya lihat presensinya. Cukup. Kita pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 ini adalah. Karena air itu punya densitas lebih tinggi. Silakan Samuel. Kenapa kecepatannya malah lebih tinggi? Bu, saya mau nanya, saya selama ini kan Bu tiap bikin Nah, ini perlu kalian ketahui alir itu bahwa untuk format start dan end-nya biasanya kan pakai yang bentuk oval ya Bu, karena dari referensi yang saya lihat juga banyaknya bentuk oval, sedangkan dari situ buat formatnya itu bentuknya kotak gitu. Jadi sebenarnya ada format umum kira-kira yang harus diikuti atau gimana? Iya, standarnya yang tadi ya. Format yang standarnya sebenarnya yang tadi. Jadi sudah ada format standar dalam penulisan artikel ilmiah ya, ngikutin yang tadi yang ada di slide ya. Tapi kalau misalnya memang agak kesulitan untuk, sejujurnya saya sendiri kadang agak kesulitan ya untuk mengingat itu. Jadi biasanya saya pakai kotak. Sorry, sebentar. Biasanya saya pakai kotak aja semuanya. Karena saya agak kesulitan juga mengingat-ingat itu ya, apalagi kalau lagi banyak laporan harus saya buat gitu. Tapi kalau di artikel ilmiah, karena itu akan dibaca oleh orang banyak dan terbuka gitu ya, open access, itu sebaiknya mengikuti standar yang tadi ya. Standar yang tadi tuh yang ini tadi nih, yang gambar-gambar ini nih. Nah ini ya, ini standar, simbol standarnya tuh ini gitu. Kalau ada yang oval mungkin perlu lihat ya, itu apakah memang mereka punya standar sendiri atau memang ya udah saya mau pakai oval ya oval semuanya gitu. Yang penting konsistensinya sih. Tapi kalau mau agak berbeda dan sesuai dengan standar ya ini dia gitu. Gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Oke, saya siapkan handphone kalian berarti. Saya mau 6 itu kalian sudah masuk minggu UTS. UTS-nya adalah kurang lebih kalian akan diminta untuk mengerjakan yang seperti ini tadi gitu. Jadi silahkan disiapkan topik yang memang menjadi minat kalian, karena kalian akan diminta untuk mengerjakan tugas-tugas, sebenarnya tugas-tugas yang sudah saya kasih ini tapi dalam bentuk UTS dan waktunya lebih singkat ya. Jadi diharapkan kalian bisa mengemas itu secara singkat, padat, dan jelas ya. Dan beberapa teori-teori memang saya sudah bahas di slide-slide perkuliahan. Silahkan dipelajari lagi slide perkuliahannya seperti apa gitu. Itu ya untuk UTS. Nanti baru setelah UTS kalian akan full mengerjakan laporan dengan lebih lengkap, dengan lebih komprehensif, dan akan nanti di akhir itu akan dikumpulkan dalam bentuk laporan UAS ya. Jadi UAS kalian itu adalah dari laporan tugas akhirnya ataupun laporan ataupun dalam bentuk artikel ilmiah ya, seperti itu. Nanti mekanisme juknisnya ya, petunjuk teknisnya akan saya bahas nanti aja di setelah UTS ya. Sementara itu dulu pengumuman UTS dan setelah UTS-nya. Saya cek dulu ini presensinya. Ada